and make it rock, yeah, side by side, left and right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side by side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Peranan Satwa Liar yang beranggota Aan, Luis, Fahri, Glenn, dan Wahyu. Kami ingin mempresentasikan peranan satwa liar dalam ekosistem daratan. 1. Peran dalam pemulihan ekosistem. Satwa liar juga dapat memainkan peran penting dalam pemulihan ekosistem daratan yang terganggu. Beberapa spesies satwa liar memiliki kemampuan untuk membantu memulihkan ekosistem yang rusak atau terdegradasi. Misalnya, satwa liar seperti burung pemakan biji dan hewan pengurai berperan dalam proses suksesi atau pergantian tahap ekosistem, di mana mereka membantu menyebarkan biji. 2. Peran dalam penyebaran benih. Satwa liar juga memiliki peran dalam penyebaran benih di ekosistem daratan. Beberapa spesies satwa liar seperti burung, mamalia kecil, dan serangga menjadi agen penyebar benih. Ketika mereka memakan buah atau biji, mereka membawa benih tersebut dalam tubuh mereka dan kemudian mengeluarkannya melalui kotoran atau sisa makanan di tempat lain. Hal ini membantu dalam penyebaran benih tanaman ke lokasi baru, memperluas daerah penyebaran tanaman, dan menghasilkan keanekaragaman vegetasi di ekosistem daratan. Peran satwa liar dalam penyebaran benih sangat penting dalam regenerasi dan pemulihan ekosistem daratan yang terganggu. Mereka membantu dalam menjaga keragaman genetik tanaman serta memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. B. Hubungan antar spesies dalam ekosistem daratan. 1. Rantai makanan. Rantai makanan adalah representasi hubungan pemakan-pemakan dalam suatu ekosistem. Pada rantai makanan, energi dan nutrisi mengalir dari proses tumbuhan ke konsumen primer atau herbivora, konsumen sekunder karnivora yang memakan herbivora, hingga konsumen tingkat tinggi karnivora puncak. Setiap organisme dalam rantai makanan berperan sebagai sumber makanan bagi organisme di atas atau di bawahnya. Contoh rantai makanan dalam ekosistem daratan adalah sebagai berikut. Rumput dimakan oleh kelinci, kemudian kelinci dimakan oleh rubah, dan akhirnya rubah menjadi mangsa bagi elang. 2. Jaring makanan. Jaring makanan adalah merupakan representasi yang lebih realistis dalam hubungan makan-memakan di dalam ekosistem daratan. Jagung makanan adalah menggambarkan adanya interaksi antara berbagai rantai makanan yang saling terhubung. Dalam jaring makanan, satu organisme dapat memiliki beberapa pemangsa dan mangsa, sehingga dapat lebih banyak jalur transfer energi dan nutrisi. Misalnya, dalam sebuah jaring makanan di hutan, tumbuhan seperti pohon penghasil daun yang dimakan oleh rusa. Rusa tersebut kemudian menjadi mangsa bagi harimau. Namun, jika rusa menjadi mangsa bagi serigala, maka serigala menjadi konsumen sekunder yang memperoleh energi dari sumber makanan yang berbeda. Ancaman terhadap satwa liar di ekosistem daratan. A. Fragmentasi habitat. Satu, fragmentasi habitat adalah proses pemisahan dan pembagian habitat alami menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil dan terpisah akibat aktivitas manusia seperti perambahan hutan, pembangunan jalan, pemukiman, pertanian, dan juga industri. Hal ini mengakibatkan hilangnya konektivitas antara area habitat yang sebelumnya saling terhubung. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai fragmentasi habitat. Hilangnya habitat utuh. Fragmentasi habitat mengakibatkannya hilang habitat alami yang luas menjadi fragmen yang lebih kecil. Sebagai contoh, hutan yang awalnya luas dan terhubung dapat terbagi menjadi beberapa blok yang terisolasi oleh jalan raya atau pemukiman manusia. Hal ini menyebabkan penurunan luas habitat yang tersedia untuk satwa liar, menghambat pergerakan dan migrasi, serta membatasi ruang bagi hewan yang membutuhkan wilayah berkelompok atau berkembang biak dalam populasi yang besar. 3. Isolasi populasi. Fragmentasi habitat dapat mengisolasi populasi satwa liar menjadi fragmen-fragmen yang terpisah. Akibatnya, individu dalam populasi tidak dapat melakukan perpindahan yang bebas antar fragmen, yang dapat mengurangi keragaman genetik dan meningkatkan risiko kepunaan
dan dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 4. Gangguan pada jalur migrasi. Banyak satwa liar melakukan migrasi tahunan atau musiman untuk mencari sumber makanan, berkembang biak, atau menghindari musim yang ekstrim. Fragmentasi habitat memotong jalur migrasi alami, menghalangi pergerakan satwa liar, dan mengganggu pola migrasi yang telah terbentuk selama ribuan tahun. Hal ini dapat mengganggu proses reproduksi, mengurangi akses ke sumber makanan, serta meningkatkan resiko konflik dengan manusia. Kerusakan habitat. Kerusakan habitat merujuk pada kerusakan atau penghancuran habitat alami oleh aktivitas manusia. Ini adalah ancaman serius bagi sistem daratan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai perusakan habitat. 1. Deforestasi. Deforestasi adalah proses penebangan pohon secara besar-besaran dalam hutan. Aktivitas ini dilakukan untuk memperoleh kayu, membuka jalan pertanian, atau mengembangkan pemukiman. Deforestasi menghilangkan habitat yang penting bagi spesies satwa liar. Tanpa habitat yang memadai, satwa liar kehilangan sumber makanan, tempat berlindung, dan tempat berkembang biak. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan populasi dan peningkatan risiko kepunahan. 2. Perambahan hutan. Perambahan hutan terjadi ketika lahan hutan dikonversi menjadi lahan pertanian, perkebunan, atau pemukiman manusia. Aktivitas ini sering melibatkan pembakaran hutan yang menghancurkan habitat dan mengusir satwa liar. Selain itu, penggunaan pestisida dan bahan kimia dalam pertanian dan perkebunan dapat merusak ekosistem dan beracun bagi satwa liar. Perambahan hutan juga mengurangi ketersediaan sumber daya makanan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 3. Yang terakhir, perubahan penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan melibatkan perubahan fungsi lahan alami menjadi penggunaan manusia yang berbeda seperti industri, pemukiman, dan infrastruktur, pembangunan jalan, bandara, dan proyek konstruksi lainnya yang dapat merusak habitat alami dan membagi area yang digunakan oleh satwa liar. Perubahan penggunaan lahan juga dapat menghancurkan koridor hijau yang penting bagi pergerakan satwa liar antar habitat. Akibatnya, satwa liar menjadi terisolasi, mengalami penurunan populasi, dan kehilangan sumber makanan dan tempat berlindungnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar. Perburuan dan perdagangan satwa liar merujuk pada kegiatan menangkap, membunuh, dan memperdagangkan satwa liar secara ilegal. Praktik ini memiliki dampak negatif yang serius terhadap populasi satwa liar di ekosistem daratan. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai perburuan dan perdagangan liar. 1. Perburuan untuk konsumsi. Satwa liar sering menjadi sasaran perburuan untuk diambil dagingnya sebagai sumber makanan. Beberapa spesies mamalia, burung, dan reptil yang memiliki daging yang dikonsumsi dianggap sebagai makanan bergizi atau mewah dalam beberapa budaya. Aktivitas perburuan ini dapat mengakibatkan penurunan populasi satwa liar, mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. 1. Perburuan untuk perdagangan gelap. Perdagangan gelap satwa liar adalah kegiatan ilegal yang melibatkan penangkapan, penahanan, dan perdagangan satwa secara liar ilegal. Dalam perdagangan ini, satwa liar diambil dari habitatnya dan diperdagangkan untuk tujuan seperti hewan peliharaan eksotis, penggunaan dalam industri kulit, atau bahan baku untuk obat tradisional. Perdagangan gelap satwa liar merupakan industri ilegal yang bernilai miliaran dolar setiap tahun, rusak populasi satwa liar, dan menyebabkan kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan. Perburuan untuk pengendalian konflik. Dalam beberapa kasus, satwa liar yang dianggap mengancam manusia atau pertanian dapat diburu untuk tujuan pengendalian konflik. Ini terjadi ketika manusia menghadapi serangan atau kerugian dan satwa liar seperti harimau, gajah, atau babi hutan. Namun, penggunaan metode pengendalian yang tidak terkendali dapat mengganggu ekosistem dan mengancam keberadaan spesies yang dilindungi. Perubahan iklim merujuk pada perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan kondisi atmosfer global yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.
terutama peningkatan emisi gas rumah kaca. Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan terhadap ekosistem daratan dan satwa liar. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai perubahan iklim. 1. Peningkatan suhu. Peningkatan suhu global menyebabkan perubahan suhu yang signifikan di berbagai wilayah. Hal ini dapat mengganggu keseimbangan internal ekosistem darat dan mempengaruhi distribusi aktivitas dan perilaku satwa liar. Beberapa spesies mungkin tidak mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan suhu yang tajam, menyebabkan penurunan populasi atau bahkan kepunahan. 2. Perubahan pola curah hujan. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola curah hujan di berbagai daerah. Beberapa wilayah mungkin mengalami kekeringan yang lebih sering dan lebih parah, sementara wilayah lain dapat mengalami banjir yang lebih sering. Perubahan ini dapat mengganggu ketersediaan air, vegetasi, dan makanan bagi satwa liar, serta mempengaruhi keberlanjutan ekosistem daratan. 3. Perubahan musim. Perubahan iklim juga dapat mengganggu musim yang teratur. Perubahan dalam pola musim dapat mempengaruhi siklus reproduksi, migrasi, dan aktivitas satwa liar. Misalnya, jika musim kemarau menjadi lebih panjang, beberapa spesies yang bergantung pada air untuk bertelur atau berkembang biak mungkin menghadapi kesulitan dalam mencari tempat berkembang biak yang sesuai. Konservasi satwa liar di ekosistem daratan. Konservasi satwa liar di ekosistem daratan merupakan langkah penting dalam mempertahankan keanekaragaman hayati dan memastikan keberlanjutan ekosistem. A. Perlindungan habitat. Perlindungan habitat merupakan salah satu komponen utama dan konservasi satwa liar di ekosistem daratan. Melalui upaya perlindungan habitat, kita dapat memastikan keberlanjutan di ekosistem dan melindungi kehidupan satwa liar. B. Upaya restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan atau degradasi. Tujuan dari restorasi ekosistem adalah mengembalikan fungsi ekologis, keanekaragaman hayati, dan struktur ekosistem yang seimbang. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai upaya restorasi ekosistem dalam konteks konservasi satwa liar di ekosistem daratan. C. Pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat memainkan peran kunci dalam konservasi satwa liar di ekosistem daratan. Melalui upaya pendidikan dan peningkatan kesadaran, masyarakat dapat memahami pentingnya pelestarian satwa liar, menghargai nilai-nilai ekologi, dan berpartisipasi aktif dalam upaya konservasi. D. Peran pemerintah dalam konservasi. Peran pemerintah sangat penting dalam konservasi satwa liar di ekosistem daratan. Pemerintah memiliki kekuasaan, sumber daya, dan wewenang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan, peraturan, dan program yang berhubungan dengan pelestarian satwa liar. E. Kolaborasi internasional untuk konservasi satwa liar. Kolaborasi internasional dalam konservasi satwa liar di ekosistem daratan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan satwa liar di seluruh dunia. Melalui kerjasama antar negara, berbagai tantangan dan ancaman terhadap satwa liar dapat ditangani secara efektif. Terima kasih. Jadi kesimpulannya, yang pertama dalam makalah ini telah mengenangi ekosistem daratan dan konservasi satwa liar berdasarkan pembahasan yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. 2. Ekosistem daratan adalah sistem yang kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai komponen seperti tanah, vegetasi, satwa liar, iklim, dan faktor-faktor lainnya. Ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan alam dan menyediakan layanan ekosistem yang penting bagi manusia. Yang ketiga, satwa liar memiliki peranan yang penting dalam ekosistem daratan. Mereka berkontribusi dan menjaga keseimbangan ekosistem melalui peran mereka sebagai predator, penyerbuk, penyebar benih, dan pemulih ekosistem. Hubungan antar spesies dalam ekosistem daratan
seperti rangkaian makanan dan interaksi, mutualisme, parasitisme, dan kompetisi. Juga penting untuk menjaga kestabilan ekosistem. Yang keempat, ancamannya terhadap satwa liar di ekosistem daratan sangat beragam. Ada yang fragmentasi habitat, kerusakan habitat, pemburuan, dan perdagangan satwa liar tentunya. Tentunya perubahan iklim serta gangguan oleh spesies invasif menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup satwa liar. Yang kelima, konservasi satwa liar di ekosistem daratan memerlukan upaya yang terintegrasi, perlindungan habitat, upaya restorasi ekosistem, pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta peran pemerintah yang kuat merupakan komponen penting dalam menjaga kelanjutan satwa liar. Yang keenam itu yang terakhir, kolaborasi internasional dalam konservasi satwa liar menjadi kunci suksesnya dalam melindungi spesies yang rentan dan mengatasi ancaman lintas batas. Dan yang terakhir ini saran-sarannya. Yang pertama, meningkatkan upaya perlindungan habitat melalui pembentukan dan pemantauan kawasan konservasi yang luas, serta penerapan regulasi yang ketat maksudnya, terhadap perusakan habitat. Yang kedua, melakukan upaya restorasi ekosistem dengan mengembalikan habitat yang terdegradasi menjadi kondisi yang sesuai bagi satwa liar. Yang ketiga, mengidentifikasi pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi satwa liar melalui kampanye, pendidikan, program penyuluhan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan konservasi. Yang keempat, memperkuat peran pemerintah dalam konservasi satwa liar melalui kebijakan yang mendukung, penegasan hukum yang tegas, dan alokasi anggaran yang memadai untuk program konservasi ini. Yang terakhir, mendorong kerjasama internasional yang lebih erat dalam konservasi satwa liar, termasuk pertukaran informasi, penegakan hukum bersama, dan program kolaboratif tentunya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kalau ada salah, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.